Selamat siang, perkenalkan nama saya Gina Damayanti. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025. Boleh diperkenalkan dulu dengan siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hendro Raihan, mahasiswa UCIC, kampusnya tetap di Kota Cirebon. Masnya ada waktu, Mas? Kebetulan saya mau mewawancara Masnya, apakah Masnya keberatan? Tidak sama sekali. Mas, kan Masnya seorang mahasiswa ya? Ya. Kalau menurut Masnya dari sudut pandang mahasiswa, arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri apa? Arti kebangsaan bagi mahasiswa itu, wawasan kebangsaan berarti tanggung jawab untuk berpikir kritis, tapi juga cinta NKRI. Jadi bukan hanya pintar saja, tapi juga peduli terhadap bangsanya. Begitu. Kalau misalkan untuk mahasiswa sendiri nih Mas, aksi bela negara yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa itu apa saja Mas? Aktif dalam kegiatan sosial, menolak intoleransi, melawan hoax, dan ikut menjaga nama baik bangsa di dunia maya. Terus pertanyaan terakhir nih Mas, pesannya untuk para mahasiswa di luar sana untuk bisa menjaga keutuhan NKRI, ini pesannya apa Mas? Pesannya sih beda boleh, tapi juga jangan berpecah, persatuan adalah kekuatan. Terima kasih ya Mas atas waktunya, semoga wawancara ini bisa bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Hanifah Nurul Ulpah, peserta Latsar CPNS tahun 2025, yang pada saat ini ingin memohon waktunya untuk melakukan sesi wawancara terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik Ibu, mohon diperkenalkan nama dan profesinya. Silakan Ibu. Baik, nama saya Ima Siti Nurjana. Saya sebagai guru mata pelajaran IPS di SMPN 3 Bumbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Apakah Baik, sudah Ibu. cukup untuk perkenalannya? Baik Ibu, sudah cukup. Baik Ibu, langsung ke pertanyaan saja. Menurut Ibu, apa Boleh. makna wawasan kebangsaan secara pribadi? Wawasan kebangsaan menurut saya itu sebuah cara pandang terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita itu sebagai warga negara harus mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Mungkin itu yang dinamakan dengan wawasan kebangsaan. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan berdasarkan profesi Ibu sebagai guru, bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada siswa? Menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada siswa itu melalui pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual itu salah satunya dilaksanakan dengan metode diskusi. Dalam metode diskusi tersebut kita bisa menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, di mana di dalamnya kita bisa menanamkan seperti cinta tanah air, kemudian gotong royong, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila sejak dini gitu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, apa tantangan Ibu dalam mendidik siswa agar tetap memiliki semangat bela negara? Tantangan bagi siswa itu untuk saat ini, di mana tantangan yang paling utamanya berasal dari salah satunya itu literasi digital, di mana sekarang itu pengaruh budaya luar itu sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Namun dengan pendidikan karakter yang senantiasa ditanamkan oleh semua guru, kemudian ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dikenal dengan istilah 7 KAIH, kemudian melalui penerapan orientasi kita terhadap 8 dimensi profil lulusan. Itu semua bisa menjadi acuan kita sebagai penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara sejak dini, sejak masa usia sekolah. Baik Ibu, terima kasih sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, nama saya Ajis, profesi sebagai security, tempat pekerjaannya di Kecamatan Kejaksan. Nama saya Bayu Krisna Bahrudin. Kami dari peserta Latsar CPNS 2025. Mohon izin Bapak Ajis untuk mewawancari Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Siap. Pertanyaan pertama, apa arti wawasan kebangsaan menurut Anda sebagai seorang petugas keamanan? Bagi saya, wawasan kebangsaan berarti rasa tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja sebagai bentuk cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa. Kemudian yang kedua, Bapak Ajis, menurut Anda bagaimana bentuk bela negara yang dilakukan oleh seorang satpam atau security? Ya, dengan menjalankan tugas dan dengan disiplin, tanggap terhadap ancaman dan membantu menciptakan lingkungan yang aman. Itu sudah termasuk bela negara dalam bentuk non-fisik. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Anda menanamkan semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari, Bapak Ajis? Ya, saya selalu mengutamakan kepentingan umum, menegakkan aturan tanpa pandang bulu, dan menjaga nama baik institusi tempat saya bekerja. Kemudian yang keempat, Bapak Ajis, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga keamanan di era modern saat ini? Banyak orang sekarang kurang peduli terhadap keamanan lingkungan. Selain itu, informasi hoax di media sosial kadang memicu konflik, dan kami harus bisa mengendalikan situasi dengan baik. Terima kasih. Siap. Untuk pertanyaan terakhir, Bapak Ajis, bagaimana menurut Anda hubungan antara tugas keamanan dengan nilai-nilai Pancasila, Bapak Ajis? Tugas kami sejalan Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, menjunjung kemanusiaan dan keadilan sosial. Kami harus adil, sopan, dan melindungi siapapun tanpa diskriminasi. Siap. Terima kasih Bapak Ajis. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk wawancara ini. Siap. Dan terima kasih untuk wawancara. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Kamal. Siang, Mas. Ya, mohon izin waktunya, Mas ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Dwiki Ramadan. Kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2025. Mohon izin untuk mewawancarai Mas Kamal terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Boleh, Mas, siap. Baik, siap. Mohon izin sebelumnya, Mas Kamal dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kamal. Saya karyawan swasta bagian Quality Control Analyst dari PT Toya Melindo Montoya. Baik. Baik, Mas. Langsung aja ke pertanyaannya, Mas ya. Ya, boleh. Baik. Sebagai karyawan swasta, Mas ya, bagaimana Anda menerapkan nilai bela negara dalam pekerjaan di sekitar karyawan swasta tersebut? Oke, untuk pertanyaan itu, dengan bekerja profesional dan menaati peraturan perusahaan, serta menjaga nama baik bangsa melalui etos kerja yang baik. Oke, baik. Baik, Mas. Terima kasih ya untuk waktunya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Andi Nugraha sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2025. Di sini saya akan mewawancarai narasumber terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sudah dengan saya Bapak narasumber, izin Pak. Izin perkenalkan diri, nama saya Indra dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebagai staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya. Izin Bapak, pertanyaan pertama yaitu terkait dengan apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak secara pribadi.
Bagi saya wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang yang dilandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara sederhana untuk menerapkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Eh, untuk di kantor ya contohnya kita bisa disiplin. Disiplin itu kan banyak, yang ada disiplin waktu, bisa kita datang ke kantor dengan tepat waktu. Selain itu juga kita harus bekerja secara jujur dan juga penuh dengan tanggung jawab. Seperti itu. Selanjutnya Bapak izin, apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta air ini di era digital saat ini? Kebetulan kan Bapak sendiri merupakan Gen Z ya, dan di era digital saat ini juga Gen Z itu cukup mendapatkan perhatian Bapak. Iya. Mungkin apa tantangan terbesarnya Bapak? Tantangan terbesar saya rasa di era digitalisasi ini ya, informasi itu kan sangat cepat ya, sangat cepat berkembang, sangat cepat sampai bahkan dari seluruh dunia. Untuk tantangan untuk generasi muda itu harus lebih selektif dalam memilah informasi mana yang benar ataupun yang tidak. Jangan sampai ini menjadi informasi yang sesat ya, yang bisa mengadu domba kita semua gitu. Jadi harus selektif lah dalam memilah informasi itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin Sama-sama. hanya cukup sekian juga pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan juga kita semua sebagai generasi muda tentunya bisa memiliki rasa wawasan kebangsaan dan bela negara pada negeri ini. Siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Puri Septiani dari peserta Latsar CPNS tahun 2025. Mohon izin Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara pada sudut pandang Bapak sebagai kontraktor. Sebelumnya, izin Pak, boleh berkenalan dengan Bapak siapa, profesinya apa, dan bekerja di mana? Boleh. Kenalin, saya Ilham Utama, profesi sebagai quality control di PT Kaliraya Sari. Baik Pak, saya mau minta pendapat Bapak terkait wawasan kebangsaan. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan bagi seorang kontraktor itu berperan dalam pembangunan apa ya Pak? Wawasan kebangsaan itu lebih kesadaran, bahwa pekerjaan yang kita jalani itu bukan hanya mengejar tentang proyek dan juga mencari keuntungan, tapi kita bekerja yang bertujuan untuk memajukan bangsa. Jadi hasil pekerjaan kita itu haruslah berkualitas serta memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Baik, bagaimana Bapak menerapkan semangat bela negara dalam pekerjaan Bapak sebagai kontraktor? Kita bisa bekerja dengan jujur, transparan, serta harus menjaga kualitas pada setiap pekerjaan yang kita jalani. Menurut Bapak, tantangan moral apa sih yang paling besar di dunia konstruksi yang sangat mengganggu semangat kebangsaan? Tantangan moral ya, di dunia konstruksi itu bisa pada praktik korupsi, contohnya, dan juga ada beberapa itu lebih ke mental instan. Jadi di sini itu dapat melemahkan keadilan serta kepercayaan pada publik jika kita bekerja tidak sesuai amanah yang kita jalani. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, boleh Bapak tolong berikan pesan Bapak bagi generasi muda yang ingin ikut peran serta membangun Indonesia, Pak? Pesan untuk generasi muda ya, kebetulan karena saya juga masih muda, ya paling pesan saya sih kita bisa bekerja dengan hati dan juga integritas, karena Indonesia itu kuat dimulai dari fondasi moral yang kokoh. Mungkin itu aja pesan dari saya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ilham, atas waktunya. Pandangan Bapak sangat bermanfaat sekali untuk kita. Semoga Oke, Indonesia menjadi negara yang maju dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana. Terima kasih, Pak. oke, ya, amin. Yuk, semangat anak muda.